Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Abi Abdillah Fasya, Kala Maulia, Fahreja Ramadhani, M. Gilang Firmansyah, dan juga Diki Reza. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian jaringan internet. Jaringan internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP/IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Tujuan dari jaringan ini adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberi layanan servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut paladen atau server. Desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Berdasarkan karakterianya, dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu diantaranya adalah: 1. Berdasarkan jangkauan geografis dibedakan menjadi: yang pertama, jaringan LAN atau Local Area Network. Jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Yang kedua ada jaringan WAN atau Wide Area Network. WAN adalah merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh, yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Yang ketiga ada jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 km. MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antara kantor-kantor dalam satu kota, antara pabrik atau instansi, dan kantor pusat yang berada dalam jangkauan. Yang kedua, berdasarkan distribusi sumber informasi atau data dibedakan menjadi: yang pertama, jaringan pusat. Jaringan ini terdiri dari komputer klien dan paladen, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. Yang kedua adalah jaringan terdistribusi, merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Yang ketiga, berdasarkan media transmisi data dibedakan menjadi: yang pertama, jaringan berkabel atau wire network. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Yang kedua, jaringan nirkabel atau wireless network merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Yang keempat, berdasarkan peranan komputer dalam proses kita. Yang pertama ada jaringan client server. Pada jaringan ini terdapat satu atau beberapa komputer server dan komputer client. Komputer yang akan menjadi komputer server maupun menjadi komputer client dan diubah-ubah melalui software jaringan pada protokolnya. Komputer client sebagai perantara untuk dapat mengakses data pada komputer server, sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien. Yang kedua ada jaringan peer-to-peer. Pada jaringan ini tidak ada komputer klien maupun komputer server karena semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan informasi sehingga semua komputer berfungsi sebagai klien sekaligus sebagai server.
Yang kelima ada topologi jaringan. Jaringan komputer dapat dibedakan atas. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang banyak digunakan pada masa penggunaan kabel sepaksi menjamur dengan menggunakan T-konektor dengan terminator 550 ohm pada ujung network. Maka komputer atau perangkat jaringan lainnya bisa dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Ada contoh gambar di sampingnya, topologi bus seperti ini. Yang kedua ada topologi star. Topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Dan seperti ini gambar contoh topologi star. Yang ketiga ada topologi cincin atau ring. Topologi cincin adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya. Sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Dan di sebelahnya ada contoh topologi ring. Berikutnya ada topologi mesh. Topologi jala atau topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antara jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju atau dedicated links. Di sebelahnya ada contoh topologi mesh seperti ini. Yang berikutnya ada topologi tree atau pohon. Topologi pohon adalah kombinasi karakteristik antara topologi bintang dan topologi bus. Topologi ini terdiri dari atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bus melalui jalur tulang punggung atau backbone. Komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung. Di sebelahnya ada contoh atau gambar topologi tree. Berikutnya ada topologi linear. Jenis topologi linear sebenarnya merupakan perluasan dari jenis topologi bus yang mana kabel utama di dalam jaringan harus dihubungkan dengan setiap titik-titik yang ada di komputer dengan T-konektor. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jaringan linear merupakan topologi jaringan yang memiliki layout cukup umum. Dan di bawahnya ada contoh topologi linear. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.